Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Coba dilihat kanan kiri bangku kalian. Apakah sudah lengkap teman-temannya? Baik. Untuk memastikan jumlah kehadiran kalian, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Untuk nama yang Ibu sebutkan, silahkan kalian jawab dengan mengucapkan hadir. Alhamdulillah ya, hari ini masuk semua, tidak ada yang absen. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Amin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang biomolekul. Pada pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian biomolekul, mampu memahami bentuk senyawa dan struktur biomolekul, mampu menyebutkan dan memahami contoh uji dari biomolekul, serta siswa mampu memahami fungsi biomolekul. Nah, sebelumnya apa itu biomolekul? Ada yang bisa menjawab? Silahkan Rani, Ibu persilahkan untuk menjawab. Bagus. Benar ya, jadi biomolekul merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon yang menyusun beberapa bagian sel hidup dan melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tersebut tumbuh, mempertahankan diri, bereproduksi, serta menggunakan cadangan energi. Jadi biomolekul dapat dipandang sebagai turunan hidrokarbon, yaitu senyawa karbon dan hidrogen yang mempunyai kerangka dasar yang tersusun dari atom karbon yang disatukan oleh ikatan kovalen. Kerangka dasar hidrokarbon ini bersifat sangat stabil karena ikatan tunggal dan ganda karbon-karbon menggunakan pasangan elektron bersama-sama secara merata. Biomolekul juga bersifat polifungsional, mengandung dua atau lebih jenis gugus fungsi yang berbeda. Pada molekul tersebut, tiap gugus fungsi mempunyai sifat dan reaksi kimia sendiri-sendiri. Senyawa-senyawa biomolekul biasanya dikenal dalam 4 bentuk, yaitu ada protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Keempat golongan biomolekul ini mempunyai sifat umum yakni memiliki struktur yang relatif besar atau berat molekulnya besar. Oleh karena itu biomolekul ini juga biasanya disebut dengan makromolekul. Untuk biomolekul yang pertama ini ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen pangan yang menjadi sumber energi utama dan sumber serat makanan. Komponen ini disusun oleh 3 unsur utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis-jenis karbohidrat sangat beragam, dan mereka dibedakan satu dengan yang lain berdasarkan susunan atom-atomnya, panjang pendeknya rantai, serta jenis ikatannya. Sedangkan dari kompleksitas strukturnya dikenal kelompok karbohidrat sederhana seperti monosakarida dan disakarida, kemudian karbohidrat dengan struktur yang kompleks atau polisakarida seperti pati, glikogen, selulosa, dan hemiselulosa. Karbohidrat yang pertama tadi ada monosakarida. Monosakarida ini tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Contoh dari monosakarida yaitu ada fruktosa, glukosa, ribosa, dan galaktosa. Untuk strukturnya sendiri bisa teman-teman lihat pada gambar yang Ibu sajikan. Kemudian yang kedua ada disakarida. Di artinya 2.
Berarti disakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas dua monosakarida yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosidik, yaitu suatu ikatan kovalen yang terbentuk antara dua monosakarida melalui reaksi dehidrasi. Contoh dari disakarida yaitu ada sukrosa, maltosa, serta laktosa. Untuk sukrosa sendiri, ini terdiri dari satu molekul glukosa dan juga satu molekul fruktosa. Sukrosa ini juga merupakan disakarida yang paling banyak kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ada maltosa yang terdiri dari dua molekul glukosa. Maltosa ini merupakan bahan yang biasanya untuk membuat bir. Dan juga ada laktosa yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Laktosa ini juga sering ditemukan dalam susu. Untuk strukturnya bisa teman-teman lihat dalam gambar yang sudah saya berikan. Kemudian karbohidrat yang ketiga ada polisakarida. Poli artinya banyak. Jadi di sini polisakarida itu merupakan karbohidrat yang bila dihidrolisis terurai menjadi banyak atau lebih dari 10 molekul monosakaridanya. Contohnya yaitu ada amilum atau pati, glikogen, dan selulosa. Nah, di sini Ibu juga akan membahas sedikit mengenai uji-uji yang bisa digunakan untuk menentukan karbohidrat, protein, atau lemak. Namun untuk praktiknya sendiri kita akan melakukannya di minggu berikutnya. Nah, untuk uji karbohidrat itu kita bisa lakukan dengan uji Molis, uji Fehling, dan uji iodin. Uji Molis yaitu uji yang digunakan untuk menentukan adanya karbohidrat di dalam sampel. Nah, mula-mulanya larutan sampel diberi beberapa tetesan larutan alfa-naftol, lalu kemudian diberi H2SO4 pekat secukupnya hingga terbentuk dua lapisan cair. Bila terbentuk cincin warna merah keunguan, maka larutan sampel tersebut berarti mengandung karbohidrat. Untuk uji Fehling dan uji Benedict, uji ini digunakan untuk menunjukkan adanya gulai periduksi, yaitu monosakarida dan disakarida, kecuali sukrosa ya. Pada uji Fehling atau Benedict ini, gula pereduksi akan bereaksi dengan pereaksi Fehling maupun pereaksi Benedict untuk menghasilkan endapan berwarna merah bata, yaitu endapan Cu2O. Kemudian untuk uji iodin, ini digunakan untuk menunjukkan adanya amilum. Pada uji ini, larutan sampel yang mengandung amilum atau amilosa setelah diberi larutan iodin maka akan menghasilkan larutan berwarna biru. Biomolekul yang kedua yaitu ada protein. Protein merupakan polimer dari asam alfa amino. Massa molekul relatifnya berkisar dari 6.000 hingga beberapa juta. Untuk unsur utama penyusun protein sendiri yaitu ada C atau karbon, H hidrogen, O oksigen, dan N nitrogen. Nah, membahas mengenai asam amino. Asam amino ini merupakan suatu golongan senyawa karbon yang setidaknya mengandung satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Asam amino dalam protein disebut juga sebagai asam alfa amino karena gugus aminonya terikat pada atom C alfa atau atom C yang terikat langsung pada gugus karboksil. Protein tersusun dari 20 asam amino yang berbeda yang masing-masing dengan rantai samping atau gugus R yang khas. Selanjutnya ada beberapa sifat dari asam amino, yaitu yang pertama dapat membentuk ion Zwitter, yaitu ion dipolar yang terbentuk dari reaksi asam basa intramolekul. Yang kedua bersifat amphoter, artinya yaitu dapat bereaksi dengan asam maupun dengan basa. Yang ketiga yaitu
Asam amino merupakan senyawa optis aktif kecuali glisin. Dan yang keempat, dapat berikatan dengan asam amino lain melalui ikatan peptida. Untuk struktur protein sendiri dapat dibedakan ke dalam 4 tingkatan, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan juga struktur kuartener. Struktur primer ini merupakan urut-urutan asam amino dalam rangkai polipeptida. Kemudian dalam struktur sekunder, susunan rantai polipeptida menggulung seperti spiral atau helix alfa, ataupun berbaris bersisian atau lembar beta, oleh karena adanya gaya-gaya non-kovalen seperti ikatan hidrogen. Kemudian yang ketiga, struktur tersier, yaitu susunan 3 dimensi dari struktur sekunder yang terbentuk melalui ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi hidrofobik atau hidrofilik, serta ikatan ion. Dan yang keempat, struktur kuartener, yaitu susunan 3 dimensi yang terdiri atas beberapa rantai peptida. Nah, untuk uji protein ini ada uji ninhidrin, uji Biuret, uji Santo protein, dan uji belerang. Uji ninhidrin yaitu uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino atau protein dalam sampel. Nah, mula-mulanya dalam uji ninhidrin yaitu larutan sampel diberi beberapa tetes larutan ninhidrin yang tidak berwarna. Lalu dipanaskan beberapa menit. Nah, bila terbentuk warna ungu, maka larutan sampel tersebut berarti mengandung asam amino atau protein. Untuk uji Biuret, ini digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida, sehingga dapat mendeteksi protein, namun tidak dapat mendeteksi asam amino bebas. Dalam uji Biuret ini, mula-mula larutan sampel ditetesi larutan NaOH, lalu ditetesi juga dengan larutan CuSO4 encer. Nah, jika terbentuk larutan warna ungu, maka larutan sampel tersebut mengandung protein. Kemudian dalam uji Santo protein ini digunakan untuk menunjukkan adanya protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Bila protein yang mengandung cincin benzena dipanaskan dengan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk warna kuning yang dapat berubah menjadi jingga jika dibuat alkalin atau basah dengan larutan NaOH. Selanjutnya ada uji belerang, yaitu uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya unsur belerang atau sulfur dalam protein. Mula-mulanya yaitu larutan protein yang telah ditetesi larutan NaOH pekat itu dipanaskan. Lalu diberi beberapa tetes larutan timbal 2-asetat. Jika terbentuk endapan berwarna hitam atau endapan PBS, maka protein tersebut mengandung belerang. Selanjutnya biomolekul yang ketiga ada lipid. Lipid merupakan kelompok biomolekul yang terdiri dari beberapa senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik nonpolar seperti kloroform dan ether. Penggolongan lipid ini cenderung didasarkan pada sifat fisik atau kelarutannya, bukan pada struktur senyawa. Nah, pada lipid ini ada 3 golongan lipid yang penting, yaitu lemak dan minyak, fosfolipid, serta steroid. Nah, lemak seperti contohnya mentega dan minyak seperti minyak kelapa merupakan suatu ester dari gliserol dengan asam-asam lemak. Oleh karena itu, lemak dan minyak sering juga disebut sebagai trigliserida. Sedangkan perbedaan utama dari lemak dan minyak sendiri yaitu terletak pada wujudnya dalam suhu ruang. Untuk lemak, ini mengandung lebih banyak asam lemak jenuh sehingga berwujud padat pada suhu ruang.
sedangkan minyak mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh sehingga berwujud cair pada suhu ruang. Golongan lipid yang kedua ada fosfolipid, yaitu merupakan ester dari gliserol yang hanya terdapat 2 asam lemak yang terikat pada gliserol, sedangkan gugus alkohol yang ketiga mengikat gugus fosfat. Untuk golongan lipid yang ketiga ada steroid. Steroid merupakan lipid tak terhidrolisis yang bukan golongan ester. Struktur dasar steroid terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk sistem cincin tetrasiklik. Selanjutnya biomolekul yang keempat ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan biomolekul yang berperan penting dalam penurunan sifat-sifat genetik dan sintesis protein. Ada 2 jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nah, DNA maupun RNA ini merupakan polimer dari nukleotida. Nukleotida sendiri terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada gula pentosa. Gula pentosa penyusun DNA adalah 2-deoksiribosa, sedangkan gula pentosa penyusun RNA adalah D-ribosa. Yang kedua yaitu gugus fosfat. Gugus fosfat menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Pada gugus fosfat terbentuk ikatan fosfodiester yang mengikat gula pentosa dari 2 molekul nukleotidanya. Yang ketiga yaitu basa nitrogen. Ada 5 basa nitrogen yang menyusun asam nukleat, yaitu ada adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasin. Nah, untuk adenin, guanin, dan sitosin terdapat pada DNA maupun RNA, sedangkan timin hanya terdapat pada DNA dan urasil hanya terdapat pada RNA. Bahasan yang terakhir yaitu fungsi biomolekul. Nah, biomolekul mempunyai fungsi tertentu dalam sel nih. Misalnya seperti protein. Protein tadi sebagai enzim, alat transport antibodi, hormon, dan pembentukan membran. Untuk karbohidrat, yaitu bisa sebagai sumber energi, komponen pembentuk membran dan dinding sel. Untuk lipid, itu bisa sebagai sumber energi, hormon, dan juga pembentukan sel. Dan ada asam nukleat, yaitu sebagai faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan juga pengatur biosintesis protein. Nah, itu tadi materi seputar biomolekul. Apakah ada yang belum paham? Bisa mengangkat tangan terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.